We're still investigating. Berikut sinopsis film Venom. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan share. Di awal film diperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang membawa spesimen milik perusahaan Life Foundation yang berusaha kembali ke bumi dengan beberapa astronot di dalamnya. Saat masuk ke atmosfer bumi, terdengar kekacauan di dalam kabin pesawat dan mereka meminta bantuan. Kemudian terlihat pesawat milik perusahaan Life Foundation itu terpaksa melakukan pendaratan darurat di sebelah timur Malaysia. Kemudian terlihat banyak regu penyelamat menyusuri pesawat yang jatuh itu. Terlihat tim dari Life Foundation menurunkan beberapa tabung berisi sesuatu. Sementara itu, di kantor pusat Life Foundation, sang pemimpin yang bernama Carlton Drake terlihat cemas. Dia menanyakan jumlah organisme yang berhasil ditemukan. Karyawannya mengatakan ada 3 yang berhasil ditemukan dan 1 menghilang. Artinya, Life Foundation berhasil mengambil 4 sampel organisme dari luar angkasa. Dari layar terlihat salah satu astronot ada yang berhasil selamat. Kemudian terlihat satu petugas wanita menangani astronot itu dan membawanya memakai mobil ambulans. Di tengah perjalanan, sang astronot terbangun dan dari tangannya keluar semacam tentakel yang mencengkeram petugas wanita itu, dan satu tangannya lagi meraih sang sopir ambulan yang mengakibatkan ambulans tersebut terbalik. Kemudian terlihat dari dalam ambulans keluar petugas wanita yang awalnya berjalan terpincang-pincang namun berangsur-angsur normal. Kemudian adegan berpindah ke San Francisco, California. Di sebuah rumah terdapat sepasang kekasih yang sedang memulai pagi mereka. Mereka berdua bernama Anne dan Eddie Brock. Anne terlihat sudah siap dengan setelan jas dan siap untuk berangkat bekerja. Sedangkan Eddie yang terlihat baru saja bangun dari tidurnya. Anne pun berangkat bekerja dengan begitupun Eddie. Eddie adalah seorang reporter televisi yang seringkali membawakan berita mengenai kritik sosial, ketidakadilan di dalam masyarakat, kasus korupsi, dan sebagainya. Intinya, Eddie itu seorang wartawan yang berani mengungkapkan kebenaran walaupun beresiko. Sampainya di kantor, Eddie disapa oleh temannya, sang resepsionis yang bernama Richard. Kemudian Eddie terlihat menemui atasannya. Di sana, sang atasan memerintahkan Eddie untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Carlton Drake yang ingin menyebarkan pesan bahwa roket miliknya aman. Dan kejadian kecelakaan baru-baru ini adalah sebuah anomali. Eddie terlihat tidak suka karena menurut dia, Drake adalah seorang penipu. Menurut Eddie, dia yang sebagai reporter penyelidik tidak bisa berpura-pura baik apabila dia menemukan suatu kejanggalan. Namun, atasan Eddie itu tetap memaksa Eddie untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Drake. Akhirnya, Eddie pun terpaksa menyanggupinya. Malam harinya, Eddie terlihat sedang makan malam dengan Anne. Kemudian Eddie curhat, dia sebenarnya tidak ingin mewawancarai Drake. Namun, karena tuntutan dari atasannya, dia akan berusaha sebaik mungkin. Ternyata Anne sendiri adalah seorang pengacara yang bekerja di firma hukum di bawah perusahaan Life Foundation milik Drake. Saat gabut, dia melihat laptop milik Anne menyala. Di laptop itu, dia menemukan sebuah email yang bersifat rahasia dari Life Foundation tempat Anne bekerja. Karena penasaran, Eddie pun membuka email tersebut. Isinya adalah data banyaknya sukarelawan warga miskin yang meninggal dunia, yang menjadi kelinci percobaan di dalam Yayasan Life Foundation. Keesokan harinya, di dalam Yayasan Life Foundation, terlihat Drake yang sedang berbicara di depan anak-anak sekolah yang melakukan karya wisata. Sesaat kemudian, dia pergi bersiap-siap untuk melakukan wawancara. Kemudian, giliran Eddie melakukan wawancara eksklusif dengan Drake. Pada segmen awal, Eddie menanyakan hal-hal yang baik kepada Drake. Wawancara terlihat biasa saja. Lama-kelamaan, Eddie menanyakan hal sensitif tentang kematian para sukarelawan kelinci percobaan yang dilakukan oleh Life Foundation. Hal itu membuat Drake tidak nyaman dan terlihat marah. Drake menyuruh satpam untuk mengusir Eddie dan mengancam Eddie.
Eddie pun akhirnya kembali ke kantornya. Di sana, atasan Eddie terlihat kecewa. Eddie tidak tahan kalau harus berbohong. Dia tidak bisa menahan untuk mengungkapkan kebenaran. Namun, hal itu berujung pada pemecatan dirinya. Eddie dipecat saat itu juga. Kemudian Eddie mencoba menemui Anne. Saat keluar dari kantornya, terlihat Anne menenteng kardus yang berarti dirinya juga dipecat dari pekerjaan. Anne terlihat marah dan kecewa dengan Eddie karena Eddie keras kepala dan bertindak sesuka hati. Anne pun meminta putus saat itu juga, dan dia mengembalikan cincin tunangan mereka. Malam harinya, terlihat rombongan iring-iringan mobil menuju ke arah Life Foundation. Rombongan itu ternyata membawa 3 kapsul yang berisi spesies organisme alien. Kemudian, di tempat lain, tampak petugas wanita di ambulans sebelumnya yang menuju ke kerumunan, lalu memakan belut hidup-hidup dan membuat keributan. Dia akan membunuh siapapun yang mengganggunya. Kemudian, wanita itu mendekati seorang wanita tua dan tangannya menyentuh tubuh wanita tua itu, membuat wanita tua itu bisa berdiri tegak dan mulai berjalan. 6 bulan kemudian, di dalam laboratorium Life Foundation, mereka melakukan uji coba interaksi biologis organisme yang dibawa mereka dari luar angkasa. Organisme itu disebut simbiot, dan ternyata simbiot itu berhasil bersimbiosis dengan kelinci. Drake yang melihatnya terlihat gembira. Dia mengatakan simbiot bisa bertahan hidup di bumi dengan inang yang sesuai. Kemungkinan manusia juga bisa bertahan hidup di luar angkasa apabila bersimbiosis dengan simbiot itu. Lalu, Drake memerintahkan untuk melakukan uji coba kepada manusia. Seorang ilmuwan bernama Dora terlihat ragu dan tidak ingin melakukan uji coba kepada manusia. Namun, Drake tetap memaksa akan melakukan uji coba itu. Di tempat lain, terlihat Eddie yang sedang galau berada di sebuah bar. Kemudian, setelah melihat Drake di televisi, dia memutuskan untuk pulang. Di perjalanan, Eddie menyapa Maria, seorang tunawisma di pinggir jalan. Eddie memberi Maria $20. Lalu, Eddie memasuki sebuah toko milik Nyonya Chen untuk membeli sesuatu. Dalam toko saat memilih barang, Eddie melihat seorang perampok yang merampok Nyonya Chen dengan menodongkan senjata. Namun, Eddie hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa mampu berbuat apa-apa. Sesampainya di dalam rumah, Eddie terlihat mendapat berbagai macam surat tagihan. Lalu, Eddie mencoba mencari pekerjaan namun tidak ada satupun yang menerima Eddie. Kemudian, Eddie mencoba menenangkan diri dengan bermeditasi. Tiba-tiba, terdengar raungan gitar yang membuat Eddie kesal dan marah. Sungguh hari yang berat untuk Eddie. Berpindah ke laboratorium milik Life Foundation, di sana, Drake mulai melakukan percobaan menyatukan simbiot dengan manusia. Drake memasukkan seorang sukarelawan. Terlihat pintu simbiot mulai terbuka, dan keluarlah simbiot itu dari tabung, kemudian perlahan-lahan mendekati sukarelawan tersebut yang berada di dalam ruangan lab. Mulailah simbiot itu masuk ke dada si sukarelawan. Awalnya tak terjadi apa-apa, namun kemudian si sukarelawan merasakan kesakitan yang luar biasa. Tubuhnya hancur dari dalam. Kemudian simbiot itu keluar dari tubuh sang sukarelawan yang telah tewas. Di lain hari, Eddie berbelanja seperti biasa. Dia terlihat berbicara dengan seseorang. Dia adalah Dora, salah satu anak buah Drake. Dora berkata, jika dia membutuhkan bantuan Eddie untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Drake, yaitu mengorbankan para sukarelawan untuk dijadikan kelinci percobaan. Dora dari awal tidak setuju dengan Drake yang semena-mena seperti itu. Namun, Eddie menolak untuk membantu, karena Eddie tahu kalau Drake adalah orang yang sangat berbahaya. Sekejap saja, dia bisa membuat hidup Eddie menjadi berantakan. Di jalan pulang, Eddie terlihat memperhatikan kediaman Anne, sang mantan kekasih. Baru saja dia melihat ke arah rumah itu, Anne yang baru saja pulang dari suatu tempat mengetahui Eddie sedang di sana. Anne terlihat sudah mendapatkan pasangan baru, yaitu seorang dokter bedah. Di sini terlihat Eddie masih berharap Anne kembali.
Tapi kelihatannya Anne masih marah dengan apa yang telah diperbuat Eddie sebelumnya. Kemudian, Eddie berjalan sendirian dan berhenti di tepi jembatan sambil memandang kantor Life Foundation. Setelah merenungi tentang apa yang telah menimpanya, lalu Eddie memutuskan untuk bersedia membantu Dora. Eddie kemudian menghubungi Dora. Talk to me. Are you sure this is gonna work? Stay down and shut up, please. Dora mengajak Eddie memasuki kantor pusat Life Foundation untuk mengumpulkan bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Drake. Symbiotes, and they cannot survive in our... Saat akan memasuki lab, tiba-tiba muncul seorang satpam. Dora kemudian mengatasi satpam itu, dan Eddie memasuki lab sendirian. Di dalam lab, saat Eddie mengumpulkan barang bukti, Eddie menemukan salah satu tunawisma yang biasa disapanya di jalan, yaitu Maria. Lalu Eddie mencoba membuka pintu lab dengan memukulnya memakai alat yang ada. Akhirnya pintu pun berhasil dibuka. Tanpa diduga, Maria langsung loncat dan mencekik Eddie. Terlihat simbiot yang ada di dalam tubuh Maria berpindah ke tubuh Eddie. Kemudian, karena alarm keamanan berbunyi, Eddie pun berlari untuk kabur. Ternyata Eddie dikejar oleh beberapa petugas Life Foundation. Eddie memiliki kekuatan yang tidak seperti biasanya. Dengan mudah, dia bisa menghindari kejaran para petugas. Eddie terlihat mampu menjebol pagar pembatas dan berlari menuju hutan belantara. Tak sampai di situ saja, petugas masih mengejarnya sampai di dalam hutan. Namun di hutan, mereka kehilangan jejak Eddie. Ternyata Eddie bersembunyi di atas pohon. Sesampainya di rumah, Eddie terlihat sangat kehausan dan kelaparan. Dia memakan apapun yang ada, sampai sisa-sisa makanan di tempat sampah pun ia makan. Kemudian saat di kamar mandi dan melihat cermin, terlihat wajah Eddie berubah. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam tubuhnya memanggil namanya. Eddie pun terloncat dan akhirnya pingsan. Sementara itu, di dalam lab Life Foundation, Drake terlihat marah. Salah satu simbiotnya hilang dicuri orang. Kemudian, salah satu ilmuwan miliknya menunjukkan bahwa ada sukarelawan yang mampu bertahan dengan salah satu simbiot di dalam tubuhnya. Drake akhirnya terlihat sedikit senang. Namun, mereka tetap memerintahkan anak buahnya untuk mencari simbiotnya yang hilang. Adegan kembali lagi ke Eddie. Saat dia siuman, dia melihat ruangan miliknya sudah berantakan seperti kapal pecah. Di tempat lain di suatu bandara, terlihat nenek tua yang telah dimasuki simbiot sebelumnya mengincar seorang anak kecil. Kembali lagi ke Eddie, saat siang hari, dia menemui Anne yang sedang makan siang di sebuah restoran untuk memperlihatkan barang bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Drake. Namun di sana, Eddie bertingkah aneh dengan memakan makanan milik orang lain dan mencuburkan dirinya ke dalam kolam berisi lobster. Dan dia terus saja makan lobster yang ada di situ. Dan Louis, pacar Anne yang seorang dokter, kemudian membawa Eddie ke rumah sakit untuk diperiksa. Eddie dibaringkan di dalam alat MRI untuk dicek. Saat Louis mencoba menyalakan mesin MRI, terlihat Eddie dan simbiotnya kesakitan. Louis pun mematikan mesin MRI-nya. Di dalam lab Life Foundation, Drake kesal karena inang dari simbiot miliknya terlihat melemah. Kemudian, Drake didatangi anak buahnya yang sudah menangkap Dora dan mengetahui Dora terlibat penerobosan lab beberapa hari yang lalu. Drake kemudian menginterogasi Dora dan memaksa Dora mengatakan kalau Eddie lah yang mengambil simbiot milik Drake. Setelah itu, Drake membuka tabung berisi simbiot dan simbiot itu langsung memasuki tubuh Dora. Eddie yang berada di rumah tiba-tiba mendengar suara dari dalam tubuhnya untuk berhati-hati. Saat Eddie membuka pintu, benar saja, masuklah para pasukan anak buah Drake meminta simbiot mereka kembali. Tak disangka, Eddie mampu menemukan mereka dengan mudah. Bahkan, Eddie mampu melompat dan bergelantungan berkat simbiot yang ada dalam tubuhnya itu. Drake yang melihat video pengejaran sangat kagum dengan apa yang dilakukan Eddie. Menurut Drake,
Eddie telah bersimbiosis dengan simbiotnya. Eddie kemudian kabur menggunakan motornya. Terjadi kejar-kejaran yang cukup seru di jalanan. Dengan kekuatan simbiot di dalam tubuhnya, Eddie mampu menghindari segala serangan anak buah Drake. Singkat cerita, di saat Eddie lengah, dia ditabrak oleh anak buah Drake dari samping. Eddie terluka dan kakinya patah. Kemudian, simbiot dari dalam tubuh Eddie keluar. Seketika itu, segala luka dan patah tulang yang dialami Eddie sembuh seperti semula. Terlihat wujud asli simbiot dari dalam tubuh Eddie. Simbiot itu kemudian menggigit kepala salah satu anak buah Drake, lalu kabur menghindari kejaran polisi dan terjun ke laut. Eddie pun berhasil lolos. Di dalam persembunyiannya, Eddie berbicara dengan simbiot yang ada di tubuhnya. Simbiot itu bernama Venom. Para simbiot akan mencari inangnya sendiri, dan Venom memilih Eddie untuk menjadi inangnya. Venom juga berkata kalau dia ingin menjemput teman-teman simbiot sebangsanya menggunakan roket milik Drake yang akan diluncurkan lagi, lalu mereka akan menguasai bumi. Kemudian terlihat seorang anak yang telah dimasuki simbiot tadi sudah sampai di bandara San Francisco. Di dalam laboratorium Life Foundation, terlihat Dora dan simbiot yang keluar dari tubuhnya sama-sama mati. Drake yang melihatnya terlihat kesal, karena salah satu simbiot miliknya mati. Di tempat lain, Eddie mencoba memasuki kantor berita tempat ia bekerja sebelumnya. Richard sebagai resepsionis terlihat tidak bisa membiarkan Eddie masuk dengan alasan keamanan. Di luar gedung, Venom menawarkan bantuan. Eddie memasuki gedung dengan memanjat gedung tersebut hingga sampai ke puncak. Di puncak gedung, ada sebuah pesawat melewati mereka. Venom terlihat kesakitan. Ia tak tahan dengan suaranya. Eddie pun terjatuh. Namun, Venom mampu menahan Eddie agar tidak jatuh sampai ke bawah. Venom pun memasuki sebuah ruangan, yaitu ruangan atasan Eddie. Di situ, Eddie meninggalkan barang bukti kejahatan Drake. Eddie ingin atasannya mempublish barang bukti tersebut. Saat keluar dari gedung, terlihat banyak polisi yang menghadang Eddie. Eddie sempat memperingatkan mereka, lalu muncullah Venom dari dalam tubuhnya. Ia melawan para petugas itu dengan mudah. Saat Venom mencoba memakan salah satu polisi, Anne melihatnya. Eddie mencoba memberikan penjelasan, lalu Anne membawa Eddie ke rumah sakit. Terlihat Venom menyukai Anne, jadi dia mau saja diajak ke rumah sakit. Di dalam mobil, Venom berkata kepada Eddie bahwa kelemahannya adalah gelombang suara yang keras dan api. Adegan berpindah ke laboratorium Life Foundation. Drake melihat seorang anak kecil berkeliaran di dalam laboratoriumnya. Saat ditanyai, terlihat anak itu langsung mencekik leher Drake. Di situ terlihat simbiot berpindah dari tubuh anak kecil ke dalam tubuh Drake. Di rumah sakit, dan Louis mengatakan kepada Eddie bahwa organ dalam tubuhnya semakin rusak. Namun, di dalam tubuh Eddie, Venom mengatakan kalau dia dapat menyembuhkan Eddie. Venom yang kesal kemudian mencekik leher dan Louis. Anne yang melihat kejadian itu seketika menyalakan mesin MRI, membuat Venom kesakitan dan keluar dari dalam tubuh Eddie. Eddie ditarik keluar ruangan dan akhirnya Eddie bisa terbebas dari Venom. Eddie kemudian meninggalkan ruangan itu. Di saat Anne dan Louis berdebat dengan apa yang terjadi, terlihat Venom menyelinap keluar melalui lubang udara. Anne kemudian menyadari Venom telah pergi. Di tempat lain, terlihat Venom memasuki tubuh seekor anjing. Saat ini, Eddie mencoba keluar dari rumah sakit. Dia dihadang oleh pasukan Drake yang dengan mudah menangkapnya yang lemah tanpa adanya Venom di dalam tubuhnya. Di dalam kantor Life Foundation, Drake menginterogasi Eddie, menanyakan di mana Venom. Eddie menolak untuk menjawabnya. Drake yang kehilangan kesabaran kembali mengulang pertanyaannya dengan menampakkan wajah simbiot yang ada di tubuhnya. Simbiot itu bernama Riot. Menyadari bahwa Eddie sudah tidak berharga lagi, Drake memerintahkan pasukannya untuk membunuh Eddie. Sementara itu, di dalam laboratorium, Riot memerintahkan Drake untuk segera meluncurkan roket miliknya, guna menjemput jutaan teman-teman simbiot sebangsanya ke bumi untuk menguasai bumi. Pasukannya kemudian membawa Eddie ke dalam hutan. Kemudian di dalam hutan, Eddie yang hampir dibunuh oleh para pasukan Drake tiba-tiba diselamatkan oleh sosok asing. Ternyata sosok itu adalah Venom yang masuk di dalam tubuh Anne.
Mereka kemudian berciuman dan Venom pun berpindah dari dalam tubuh Anne kembali ke tubuh Eddie. Venom memerintahkan Eddie untuk mencegah Riot karena Riot bersifat seorang pemimpin yang akan memanggil pasukan simbiotnya dari luar angkasa menuju bumi. Di dalam Life Foundation, Drake memerintahkan anak buahnya untuk segera meluncurkan roket miliknya. Sementara itu, Eddie dan Venom yang ada di dalam tubuhnya berjalan kembali ke kantor Yayasan Life Foundation untuk menghentikan Riot. Eddie sempat heran karena Venom awalnya juga ingin menguasai bumi. Namun, Venom berubah pikiran setelah bertemu Eddie. Dia mulai menyukai Eddie. Venom juga menceritakan kalau di dalam bangsa simbiotnya, Venom termasuk seorang pecundang. Venom menginginkan hanya dia satu-satunya simbiot yang ada di bumi. Di Life Foundation, Drake memaksa bawahannya untuk segera meluncurkan roket miliknya. Menyadari salah satu anak buahnya mencoba menggagalkan peluncuran roket, Drake kemudian berubah menjadi Riot dan membunuh orang itu. Seketika, semua orang ketakutan dan kabur. Namun, peluncuran roket sudah terlanjur dimulai. Di luar gedung, Venom menyadari kekuatannya tidak sekuat Riot. Tetapi, dia tetap berusaha menghentikan Riot. Saat hampir mendekati roket, Riot menghadang Venom dan terjadi pertarungan di sana. Venom terlihat kewalahan menghadapi Riot, yang mampu memunculkan berbagai senjata dari dalam tubuhnya. Di dalam pertarungan, Riot yang terlalu kuat memasuki tubuh Eddie dan menguasai Venom. Mereka bersatu di bawah kendali Riot. Riot terlihat semakin kuat. Saat Riot akan memasuki pesawat, terdengar dengungan suara memekakan telinga. Riot pun kesakitan, dan Venom bisa terbebas dari jeratan Riot. Ternyata hal itu berkat Anne yang membunyikan suara itu dari ruang kontrol. Eddie dan Drake akhirnya terbebas dari simbiot masing-masing dan berkelahi. Eddie sempat menendang Drake dan terjatuh. Namun, dugaan Eddie salah. Riot yang bersatu dengan Drake menusuk Eddie dari belakang. Eddie pun sekarat. Kemudian Riot pun bergegas memasuki pesawat yang segera meluncur. Saat sekarat, muncul Venom dari lubang angin yang masuk ke dalam tubuh Eddie. Venom pun bangkit dan mengejar Riot. Kemudian, Venom merobek tangki bahan bakar roket, dan seketika itu roket meledak dan menewaskan Riot di dalamnya. Venom yang tak tahan dengan api sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Eddie. Eddie kemudian terjatuh di laut tanpa Venom. Pada hari berikutnya, terlihat Eddie berbincang dengan Anne. Mereka membicarakan pekerjaan masing-masing dan Venom. Kemudian terdengar suara Venom dari dalam tubuh Eddie. Ternyata Venom belum mati. Di sepanjang jalan, Eddie berbicara dengan Venom agar tidak sembarangan memakan orang. Venom dilarang memakan orang baik. Kemudian Eddie memasuki toko Nyonya Chen dan membeli beberapa makanan untuk Venom. Di sana terlihat seseorang yang menodongkan senjata kepada Nyonya Chen yang ingin merampoknya. Kemudian Venom mendatangi orang itu dan memakan perampok itu. Lalu di adegan terakhir, terlihat Eddie memasuki penjara San Quentin, menemui seseorang untuk diwawancarai. Para petugas memanggil orang itu Red. Saat Eddie mendekati orang itu, jika dia sudah bebas nanti, akan ada pembantaian. Berakhirlah film Venom ini. Buat yang belum paham, Drake membawa 4 simbiot dari luar angkasa. 1 Venom, 1 Riot, lalu satunya mati saat keluar dari tubuh Dora, dan yang terakhir masih ada 1 lagi. Bagi para penggemar komik Spider-Man, pasti tidak asing lagi dengan nama Carnage. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.